Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini saya akan review mengenai Jabra Elite Active 4 yang baru saja launching di Indonesia. Jangan beli sebelum tonton yang satu ini. Penasaran? Let's check it out! Jabra Elite 4 Active. Nah, ini adalah lini TWS Jabra yang baru saja launching di Indonesia ya guys, di awal Februari 2022 dengan harga sekitar 1.650.000 di harga launchingnya. Cuma barusan saya cek nih di websitenya, ternyata harganya masih sama. Jadi memang mungkin harga resmi dan harga launchingnya ya sama aja sih, jadi nggak ada promo. Oke, ya udahlah ya. Nah, sekarang Jabra memang mengeluarkan lini TWS-nya dengan penamaan baru ya. Dulu kan kalau kita kenal ada 65T, 75T, atau 85T yang paling atasnya. Nah, sekarang Jabra mengeluarkan seri Elite nih guys. Jadi yang entry level itu di Elite 2 sekitar 800 ribuan, Elite 3 di sekitar 1,3an, nah Elite 4 di sekitar 1,7 nih guys. Dan berikutnya lagi di Elite 7 itu udah di atas harga 2,5 juta. Jadi digadang-gadang Elite 4 ini merupakan jembatan nih antara entry levelnya Jabra ke lini premiumnya dengan spek yang nggak main-main juga nih guys. Jadi kurang lebih saya pengen tahu nih, karena secara spek dia mirip banget dan Elite 7 ya. Cuma makanya kita lihat nih, jangan ini yang lini Jabra yang paling worth it sih. Nah, ML aktif yang disematkan tentu saja berarti ini diperuntukkan lebih ke arah untuk kegiatan outdoor, walaupun tidak menutup kemungkinan kalian bisa gunakan secara indoor ya. Tapi proteksinya dia membuat dia bisa digunakan secara outdoor dalam olahraga yang ekstrim sekalipun. Nanti kita akan bahas perlindungan apa aja yang ada di Jabra Elite 4 Active ini. Nuansa boxnya sama ya guys, dengan masih ada nuansa kuningnya. Dan warna yang ditawarkan untuk Jabra Elite 4 Active ini ada 3 warna. Kebetulan yang saya pilih itu adalah warna navy ya, atau warna biru. Dia juga ada pilihan warna putih dan ada pilihan warna hitam. Oke, nggak pakai lama, kita langsung aja unboxing time. Oke, ini adalah inside the box dari Jabra Elite 4 Active. Kita dapat apa aja? Kita dapat TWS dan charging case-nya. Kita dapat extra tips sebanyak 2 pasang dengan berbeda ukuran, which is yang ukuran medium sudah terpasang langsung di TWS-nya. Kita dapat kabel charger ya, USB Type A ke USB Type C dengan pendek aja ya. Kemudian kita dapat kartu garansi nih, langsung resmi dari Axindo ya, sebagai distributor resmi dari Jabra. Memang saya beli dengan garansi resmi. Kemudian kita dapat safety information warranty, dan kita dapat sekardus informasi untuk download apps-nya, yaitu Jabra Sound Plus app. Oke, ini aja isinya, kita singkirkan dulu. Sebelum kita lanjut, klik subscribe, klik like, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya. Tolong juga di-share video ini ya guys ke teman-teman kalian agar channel saya ini semakin berkembang. Thank you guys atas supportnya selama ini. Dari sisi desainnya, Jabra Elite 4 Active ini hadir dengan desain yang monoton menurut saya ya. Khas Jabra banget, nggak ada perubahan dari lini-lini Jabra sebelumnya ya. Terbuat dari plastik begini dengan warna polos doff ya, mengikuti dengan warna TWS yang kalian pilih. Di sini ada logo Jabra di depan dan ada satu lampu indikator di sini ya, untuk menandakan sisa dari baterai charging case-nya. Di bagian belakangnya dia ada colokan USB Type-C untuk ngecas. Jadi benar-benar kelihatan plastik sih, kalau memang lini Jabra semua begitu ya, jadi kayak kurang kelihatan premium. Itu dari sisi casingnya, dan dia juga hadir udah magnetic lock ya, jadi kalian aman. Kemudian dari desain TWS-nya sendiri, saya bilang sih ini benar-benar sleek ya, minimalis, dan logo Jabra di sini udah langsung ketahuan ya. Dia bahannya enak loh guys, ini kayak dari karet-karet kayak ini, jadi kalau kita pasang di telinga kita nggak terlalu licin ya. Dan bedanya dengan yang Elite 7 ya, kalau di Elite 7 dia lapisannya ini udah dipakai chic grip ya, which is teknologi dari Jabra. Tapi kalau di Elite 4 dia masih kayak karet biasa aja nih, bukan nggak sama dengan yang Elite 7. Jadi di sini kayak ada mikrofon ini untuk active noise cancellation-nya juga ya. Di sini juga ada satu lagi. Jadi dia hadir cukup bagus ya guys. Dari build quality desainnya benar-benar sederhana, to the point banget. Fitnya sendiri enak banget guys, karena seperti yang saya bilang tadi, ini juga terbuat dari material yang gak licin ya, jadi fit
comfortnya tuh di telinga sih masuk-masuk aja ya. Jadi secure fit kalau saya bilang, walaupun dia nggak pakai kuping, ternyata ini nggak gampang jatuh sama sekali guys dari di telinga. Jadi enak banget, pas banget ketika kalian puter, ini snug fit banget di telinga, tambah terasa menusuk. Jadi kalau dari sisi comfort sama secure fitnya ini dapat banget ya di Jabra Elite 4 Active. Kalian nggak perlu khawatir untuk memakainya ketika kalian berolahraga atau lari atau jogging. Ini mantap, nggak bakal copot sih guys. Jadi stay on di telinga kalian dengan aman. Dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2 ya, jadi udah yang terbaru, dan kodek yang diusung juga udah lumayan lengkap, udah di aptX, SBC, dan AC. Dan secara pairing dan connectivity dia juga udah ada Google Fast Pair ya, jadi cepat koneksinya dengan gadget Android. Dan right and left kita bisa pakai secara individual, cuma sayangnya dia belum ada wear detection, jadi ketika kalian copot salah satu tetap musik berjalan ya guys, itu yang kalian perlu perhatikan. Dari sisi playtime yang hadir dari Jabra Elite 4 Active ini juga cukup mumpuni ya guys. Jadi dari TWS-nya sendiri dia memiliki playtime 7 jam dan ada tambahan sekitar 21 jam dengan charging case-nya. Jadi total playtime dari Jabra Elite ini ada 28 jam. Dan kalian nggak perlu khawatir ya, dia juga hadir dengan fast charging ya. Jadi kalian cas untuk 10 menit, kalian akan dapat tambahan playtime selama 1 jam. Jadi mantap banget. Untuk dari sisi chargingnya sendiri, dia masih hanya mendukung dari Type-C kabel ya. Jadi dia belum mendukung wireless charging. Seperti lini Jabra yang lain ya, dia hadir dengan press control. Jadi Jabra memang alirannya beda sendiri nih dengan yang lain ya. Selalu dia menggunakan press control begini. Cuma sayangnya kalau di Elite 4 saya bilang agak kaku ya pencetan di sininya ya. Jadi nggak seempuk dari misalnya Jabra Elite 75T yang saya punya, itu lebih enak. Jadi kalau di sini tuh kelihatan agak, kalian harus ada effort untuk menekan nih. Cuma untungnya ya, karena dia housing di luarnya ini rada gede ya, jadi pas masuk ke telinga kalian ketahan nih sama daun telinga. Jadi nggak terlalu, pada saat kalian tekan nggak terlalu nusuk-nusuk di nozzle-nya ini. Jadi untungnya sih begitu ya. Jadi ini agak keras aja menurut saya sih, nggak terlalu empuk dibandingkan Jabra 75T. Itu yang kalian harus perhatikan. Dari sisi menu touch controlnya sendiri sih udah lengkap ya guys. Kalian mau play pause, previous next song, besar kecilin volume, aktifin voice assistant, aktifin active noise cancellation, itu udah semua bisa dilakukan langsung dari TWS-nya. Jadi mantap kalau dari sisi menu touch controlnya. Kemudian dari Elite 4 Active ini, karena ada embel-embel aktif, tentu saja dia hadir dengan perlindungan IPX rating yang mumpuni juga guys, yaitu dia hadir dengan IP57. Jadi dia udah water and sweat proof dan juga dust resistant. Jadi dia 5-nya itu menunjukkan dia ada proteksi terhadap benda padat, sedangkan 7-nya terhadap cairan. Jadi udah mantap banget, kalian nggak perlu khawatir ya guys. Kemudian driver yang dipakai, dia berukuran 6 mm ya, jadi cukup kecil ya kalau dibandingkan TWS lain yang saya punya. Biasanya rata-rata udah yang 10 mm segala macam, dia masih pakai 6 mm. Seperti lini produk Jabra lainnya, Jabra Elite 4 Active juga didukung oleh apps ya, namanya Sound Plus dari Jabra. Kita tinggal buka aja seperti biasa. Pertama kali kalian harus konekkan melalui menu Bluetooth dari device kalian, baru bisa masuk ke apps-nya ini guys. Itu hanya untuk pertama kalinya aja. Nah, setelah kita keluarkan dari casingnya, dia otomatis langsung mengenali ya di apps-nya ini, dan langsung connect. Agak cukup nggak, kurang responsif sih kalau menurut saya, agak lama. Nah, di sini kita langsung disambut dengan tampilan kapasitas baterai baik dari TWS maupun dari charging case-nya. Kita di sini juga pilih sound modes-nya ya, mau active noise cancellation atau heat true atau ambience mode atau off. Kita juga ada equalizer, kalian bisa atur-atur sendiri ya. Kalau kalian nggak mau pusing, kalian bisa pilih presetnya juga, ataupun kalian mau custom sesuai dengan selera kalian untuk EQ-nya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk EQ dari sisi pada saat pembahasan sound quality ya guys. Kemudian ini Discover sih biasa aja. Kita bisa personalize your ANC nih, sama seperti lini Jabra lainnya yang sudah didukung oleh active noise cancellation. Dia bisa spesifik menyesuaikan dengan keadaan pendengaran kalian. Jadi kalian bisa modify sendiri. Terus yang penting kalian mesti register nih ya untuk produk-produk Jabra kalian, kalau kalian mau dapat ekstra 2 tahun lagi untuk damage promoter and dust. Oke. Kemudian kita juga di menu settingnya kita bisa
update firmware. Di sini headset settingnya kita juga bisa atur ya, audio experience, call experience, sama headset configuration. Nanti kalian bisa cek sendiri. Ini yang tadi sama untuk personalize active noise cancellation-nya, voice assistant-nya juga bisa kita set. Ada Find My Jabra ya, jadi kalau kalian lupa nih taruh TWS-nya di mana, kita bisa Find My Jabra, kita bisa aktifin, jadi location-nya kita bisa langsung tahu. Dan kalian nggak usah pusing ya untuk buka-buka kardusnya. Kalau kalian mau lupa cara menggunakan produk Jabra ini, kalian bisa lihat dari quick start guide-nya maupun dari online user manualnya. Jadi lengkap banget, jadi kalian nggak perlu pusing, tinggal simpan aja kardusnya dan kalian bisa semua lihat fungsi-fungsi yang ditawarkan langsung dari apps-nya ini. Oke, itu aja sih, sederhana banget menurut saya dari apps-nya. Ya secara fungsional memang bagus ya, to the point, dan ya sesimpel itu. NC-nya sendiri saya bilang sih cukup bagus ya guys, cuma dia kalau untuk blocking wind noise agak kurang menurut saya, masih lebih mantap di Field A2 Pro ya. Jadi so far pengalaman saya nih di mengenai NC, ternyata yang mantap di kisaran di bawah 2 juta itu ternyata Field A2 Pro nih guys, karena benar-benar blocking wind noise-nya itu berhasil banget di A2 Pro, sedangkan yang ini agak bocor sedikit walaupun nggak terlalu merasa ganggu banget sih. Jadi dia peredamannya cukup ya dengan active noise cancellation-nya, dan dia juga ada fitur hear through ya. Walaupun bedanya dengan Jabra 7, dia bisa diatur level NC-nya sama hear through-nya, kalau di sini enggak ya guys. Jadi kalian dapetnya default standarnya yang di embedded di Jabra Elite 4 Active ini. Mungkin nggak tahu juga sih kalau nanti kedepannya melalui upgrade software dia bisa juga dimodifikasi ya, tergantung ya, atau memang itu strategi Jabra untuk differentiate antara yang Elite 4 dan Elite 7. Mengenai latency-nya sendiri, Jabra Elite 4 Active ini cukup bagus ya guys. Jadi kalau saya nonton YouTube, Netflix, atau Disney Hotstar itu nggak masalah aja ya. Nggak ada terasa lag yang mengganggu antara video dan suara yang keluar. Dan ketika saya bermain game juga nggak ada yang berasa gimana-gimana sih guys. Jadi aman-aman aja. Tapi memang ada millisecond ya, saya rasa ada delay-nya ya kalau ketika saya main Call of Duty maupun Free Fire. Jadi memang kalau di saya sendiri sih nggak terlalu mengganggu banget sih, cuma mungkin kalian kalau yang sensitif mungkin masih ada terasa lag-nya ya. Jadi ini mungkin sekitar 80 millisecond latency-nya, tapi cukup aman di telinga saya. Kemudian berikut ini saya sertakan juga ya mikrofon test dari Jabra Elite 4 Active ini, baik dalam keadaan quiet maupun noisy environment, sehingga kalian bisa menilai kualitas suara yang dihasilkan oleh Jabra Elite ini. Dan mic yang dimilikinya adalah ada 4 mic ya, berbeda dengan di Jabra Elite 7 dia memiliki 6 mikrofon. Silakan kalian simak mikrofon tes berikut ini. Tes Jabra Elite 4 Active in quiet environment. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Mikrofon tes Jabra Elite 4 Active in quiet environment. Mikrofon tes Jabra Elite 4 Active in noisy environment. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Mikrofon tes Jabra Elite 4 Active in noisy environment. Next, kita akan bahas mengenai sound impression dari Jabra Elite 4 Active ini ya guys. Jadi, saya bahas di karakter netralnya dulu ya, sesuai dengan bawaannya. Karakternya itu basi banget guys, karena kuantitas bassnya tuh besar banget kalau menurut saya. Bassnya sih nggak deep-deep amat, cuma kuantitasnya besar banget, terutama di upper bassnya ya. Jadi ini agak sedikit bleber menurut saya ke mid range-nya, jadi vokalnya tuh berasa overwhelm menurut selera saya ya, jadi berasa tebel banget. Dan juga dengan ke upper mid-nya ya, jadi piano tuh, terus piano kalau saya dengerin tuh rasa tebel banget sih, terasa basi banget. Dan dari sektor high-nya sendiri tuh smooth ya, jadi oke untuk long listening, nggak berasa nusuk-nusuk banget, tapi kurang engaging aja kalau menurut selera saya, jadi kurang berasa clarity-nya. Nah, untungnya Jabra Elite 4 Active ini menyediakan custom EQ nih guys. Nah, di sini settingan EQ saya bisa kalian cobain. Jadi bassnya tuh saya turunin sedikit ya, dan mid upper bassnya saya turunin rada banyak karena kuantitasnya saya bilang terlalu besar menurut selera saya. Kemudian saya bump sedikit di upper mids dan high-nya. Nah, alhasil suara yang dihasilkan mendekati selera saya nih. Bassnya tetap nonjok, tetap cepet, big impact-nya tetap dapet ya. Jadi nggak berkurang sama sekali. Memang kalau yang netralnya tuh kalau saya bilang terlalu berlebihan. Kemudian dari sisi mid range-nya tuh jadi oke nih. Jadi nggak terlalu tebal lagi. Jadi untuk vokal perempuan tuh lebih masuk, lebih intimate gitu ya. Jadi nggak berasa warm di sektor vokal perempuannya. Kemudian dari sisi high-nya juga menurut saya sih jadi lebih lepas. Jadi berasa cring-cringnya. Terus clarity sama detailnya juga berasa improve banget nih.
dengan kalau kita bump sedikit di upper mid dan high-nya. Stagingnya sih masih sama ya, antara custom EQ saya dengan yang bawaan netralnya nggak berubah sama sekali, karena bawaannya separasinya juga udah cukup bagus ya, dia nggak terlalu berasa numpuk-numpuk semua instrumennya, masih pinpoint instrumennya masih bagus. Soundstage-nya dibilang luas juga enggak, dibilang sempit juga enggak, jadi pas di tengah-tengah aja ya, jadi cukupan aja menurut saya di Jabra Elite 4 Active ini. Nah itu dari sound impression dari Elite 4 Active ini ya guys. Jadi sebagai kesimpulannya, di harga 1690 ya, Jabra Elite 4 Active ini memang merupakan jembatan nih bagi kalian yang mau naik level. Jadi kalian dapat TWS dari brand ternama Jabra ya. Jadi kalau kalian nggak puas di Jabra Elite 2 atau Jabra Elite 3, kalian bisa naik ke Jabra Elite 4. Nah menurut saya ini yang paling worth the performance dari lini Elite-nya Jabra ya. Kalau untuk Jabra Elite 7 dengan harga yang rentang beda 1 juta dengan yang seri 4, saya bilang sih jadi kurang worth it. Karena di sini kalian udah dapat NC yang bagus, udah dapat proteksi IP57 yang mumpuni banget sama pecis, dan fittingnya juga enak untuk dipakai olahraga. Jadi saya sih nggak terlalu melihat kebutuhan saya kalau misalnya saya mau upgrade ke Elite 7 lagi sih, saya udah cukup puas dengan Elite 4 ini. Karena secara fungsional, secara sound quality yang dihasilkan udah mumpuni banget nih di Jabra Elite 4 Active ini. Oke, itu aja review saya kali ini. Semoga membantu kalian untuk memutuskan apakah TWS ini cocok dengan selera dan kebutuhan kalian sendiri. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.